Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa atau rekomendasi saham mingguan untuk periode tanggal ini agak panjang ya, karena kalau kita lihat minggu depan itu tanggal 8 dan tanggal 9 Februari 2024 itu hari libur ya. Sebenarnya hari liburnya itu tanggal 8 ya, hari Kamis ya, 8 Februari ya. Jadi 9 itu cuti bersama, jadi Kamis Jumatnya libur. Jadi analisa sahamnya memang agak panjang ya. Jadi saya mulai dengan tanggal 5 Februari sampai dengan tanggal 16 ya. Jadi kurang lebih itu sekitar 8 hari lah gitu ya. Nanti kalau ada update saya akan update lagi videonya. Tapi sementara sih kurang lebih sih masih valid ya. Karena biasanya kalau kita bicara satu minggu itu 5 hari, kalau liburnya itu udah ada 2 harian dalam satu minggu 5 hari itu ya, biasanya sih harganya nggak seberapa pengaruh sampai minggu depannya lagi ya seperti itu ya. Ada yang bilang kalau libur panjang tuh take profit dulu karena ada orang yang eh, untuk liburan panjang atau cuti panjang ya seperti itu ya. Tapi saya sih fokusnya tetap ke trennya ya, support dan resistennya terdekatnya. Jadi nggak terlalu support ke nggak terlalu fokusnya ke liburannya seperti itu ya. Jadi tetap ke trennya, terus kita lihat support dan resisten terdekatnya. Jadi saya akan bahas langsung untuk yang pertama yang saya bahas untuk saham perbankan ya. Yang pertama adalah saham BBCA, Bank Sentral Asia. Nah kalau kita lihat terakhir ini BCA dia all time high lagi ya 9.800, kemudian dia terkoreksi ditutup di 9.700. Nah strateginya bagi yang sudah punya, Anda jangan lupa pasang trailing stopnya di 9650 dan 9550 ya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya, tapi mungkin ada yang bertanya, oh Pak Sunar, kalau misalnya sudah jual untuk BBCA, itu strateginya bagaimana kalau kita mau buy kembali atau yang belum punya bagaimana? Nah, kalau mau re-entry atau buyback, Anda bisa buyback di area buy all weakness yang sudah saya gambarkan. Ada 3 area di sini ya. Jadi yang sebelumnya ngikutin saya, harusnya sudah buyback di 9325 atau 9450 ya. Sudah saya jelaskan di video juga, rutin tiap minggu saya bahas selalu ya. Jadi jangan beranggapan wah Pak Sunta sudah naik kok dibahas nanti ketinggalan atau ketinggian. Nah solusinya Anda bisa tunggu di area buy weakness di 9450, 9325 atau 9175. Yang minimal nah di 9550 dan 9650 lah ya. Tunggu aja. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, ternyata Pak Sunar dia breakout ke atas 9.800, boleh nggak buy? Boleh ya. Buy high, sell higher. Jadi jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Karena saya prinsipnya itu follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher, high lagi, high-nya lebih tinggi, maka dia akan membentuk high yang lebih tinggi lagi di atasnya. Jadi resisten akan lebih tinggi lagi di atasnya 9.800 lagi. Target berikutnya adalah 10.000. Ini sampai kalau kita hitung ke atas ya, kita ambil setiap kelipatan Rp200 aja kalau mau tambah lagi atau average up ya. Jadi tetap kalau saya lihat di sini ya, Anda nggak perlu terlalu khawatir. Yang penting Anda sudah punya plan ya, pasang trailing stop atau stop lossnya di mana. Pokoknya ikutin aja garis yang sudah saya berikan. Ini uptrendnya masih bagus. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Kalau misalnya dia breakout ya kita buy. Tapi bukan berarti saya sesat mengajarkan untuk buy di ketinggian, enggak. Ya, karena pada dasarnya untuk puncaknya saham, kita nggak akan pernah tahu pasti ya 100% ya. Kecuali kalau kita sudah dari atas, turun ke bawah, oh, kita bisa contoh, oh itu loh puncaknya. Contohnya seperti ini ya. Sebelumnya high-nya, all time high-nya di 9775 kan puncaknya. Kemudian dia turun koleksi sampai 93, kalau kita lihat di sini, low-nya sampai 9.300 kan. Ya, waktu itu juga ada yang tanya di saya juga ya, chat di saya message ke Telegram saya, Pak, sudah buyback belum nggak ya? Padahal sudah saya bahas di YouTube video ya, area buyback sudah saya sebutkan. Jadi menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia masih di atasnya garisnya ini ya 9325 ya kita boleh buy, atau kalau dia breakout lagi ke atas 9450 ya kalau yang belum buy buy, atau sudah punya boleh tambah lagi average up ya seperti itu ya. Jadi ikutin garisnya aja gampang. Kalau misalnya turun ya kita jual dulu. Ada kemungkinan nggak pasti ini double top. Kalau kita lihat kan ini top pertama ya, seperti bukit ya. Ini ada kemungkinan nggak double top. Ya kemungkinan selalu ada ya. Jadi jangan terlalu kaku juga. Bukan berarti wah ini pasti turun lagi ke 9325, belum tentu ya. Bisa juga naik ke atas tembus ke 10.000 dengan targetnya 10.200 masih bisa ya. Terserah Anda mau tipenya yang mau tunggu buy on weakness atau buy high sell higher. Kalau takut ragu biasanya nyicil aja ya. 9.800 ke atas kita buy, kalau gagal ya kita jual dulu nanti buyback di bawah. Atau kalau Anda mau average down satu kali aja maksimum ya. Biasanya saran saya selalu no average down. Jangan di average down, tapi misalnya Anda breakout 9.800 Anda beli ya sedikit aja. Kalau misalnya gagal ya Anda mau tambah lagi mungkin nanti di area buy on weakness-nya di 9325 atau 9450 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya lagi untuk BBRI. Nah, kalau kita lihat BBRI kurang lebih sama dengan BBCA ya. Dia masih menguji lagi all time high sebelumnya di 5.900-an ya. Dan terakhir dia di 5850. Nah, apakah
jual dulu Pak Sunar, take profit ya. Kalau kita lihat trennya ini memang sideways di atas, masih bagus untuk BBRI. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya 5750, ya maksimum memang 575 atau pakai icon MA20-nya di 5700. Jadi trading stopnya atau stop lossnya bertahap aja, turun banyak 5750 kurangi posisi, nanti turun lagi di bawah 5700 atau 5575 ya Anda boleh kurangi lagi ya. Yang mau buy on weakness untuk BBRI Anda tunggu aja di 5575, 5450 dan 5275. Tapi menurut saya sih ini masih cukup kuat, uptrendnya masih cukup menarik kalau mau buy karena sentimen pembagian dividen. Karena labanya kan lumayan naiknya lumayan tinggi ya, bahkan mencapai rekor ya beberapa bank ya yang big banks ya. Jadi kalau mau buy ya boleh aja nyicil aja bertahap. Jangan terlalu agresif langsung hajar hajar, hajar kanan ya. Bertahap aja, jangan terlalu takut ketinggian juga. Yang penting pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Itu prinsipnya ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri ini masih testing area resistennya 6.700. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6.700, yang mau buy high sell higher silahkan. Atau kalau misalnya Pak Sunar, saya tunggu aja di bawah, Anda tunggu buy weakness di 6.400 atau 6.200. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru sampai. Nah ini masih bagus uptrendnya, MA20-nya masih mengarah ke atas, kemudian harganya masih di atas MA20-nya. Jadi kalau dia breakout ke atas 6.700 tambah lagi boleh, average up boleh, target price-nya 6.800 sampai 7.100. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Oke, berikutnya untuk BBNI. Ini uptrend-nya masih bagus, MA20 mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20. Kalau kita lihat ini resisten dekatnya hanya di 5.800. Kalau dia naik ke atas 5.825, kita tambah lagi average up target price berikutnya di 6.000 dan 6.200. Kurang lebih seperti itu ya untuk BBNI ya. Eh, Kalau yang mau buy weakness ya tunggu aja di 5425, 5200 atau 5000. Atau di sekitar 5600 biasanya MA20 yang sering saya sebutkan kan. Jadi kalau turun di bawahnya MA20, jangan langsung buy, tunggu mendekati penutupan atau besok paginya kalau dia sudah memotong lagi ke atas seperti kasusnya ini ya, dia memotong ke atas ya kita boleh buyback. Kadang-kadang oh Pak Sunar, saya buybacknya di sini nih tanggal 25 Januari, memotong ke atas kan. Tapi tiba-tiba turun Pak Sunar gimana? Ya pasang aja stop lossnya. Kalau misalnya dia sudah kena stop loss ya atau trailing stop lah ya kalau misalnya di bawah ya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi, breakout higher high daripada swing high sebelumnya, di sini kan swing high-nya di 5525. Ya kita cek ulang, uptrend-nya apa masih bagus. Caranya tahunya dari mana Pak Sunar? Lihat MA20-nya paling gampang. MA20-nya mengarah ke atas, dia breakout, ya menjelang penutupan, Anda buy aja. Selama uptrend-nya masih bagus. Jangan takut, wah jangan-jangan ini nanti pullback Pak Sunar. Ya buktinya kan dia higher high sampai new all time high lagi di 5825. Ya, kalau lebih cukup untuk BBRI, kalau takut ya baiknya bertahap aja ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Arto. Arto memang dia koreksi. Nah, apakah ini laporan keuangannya kurang bagus atau gimana? Saya nggak cek beritanya, belum cek apakah laporan keuangannya sudah keluar atau belum. Tapi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya gampang kalau trading Arto. Anda tunggu aja buy weakness di 3000 atau 2820 maksimum ya. Artinya kalau dia turun di banyak 3000, yang mau buy jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru sampai. Tapi mungkin ada yang tanya, "Loh Pak Sunar, ini sebelumnya saya naik ke atas, saya buy, kemudian dia turun lagi ya. Stop loss-nya pasang aja di 2820. Kalau misalnya Anda pakai acuan 3000, dia rebound mantul ke atas ya stop loss-nya 2820. Jadi kalau selama masih bertahan di atas 2820, Anda mau masih hold ya boleh. Jangan terlalu uh, istilahnya buru-buru takut terus tiba-tiba takut turun ya. Dan tenang aja, pokoknya pakai pasang automatic order. Kalau dia kena stop loss ya jual dulu. Atau pasangnya bertahap aja. 2820 kemudian bawa lagi sekitar 2700-an ya seperti itu. Atau 2600 maksimum ya. Kalau misalnya Anda mau pasang di sana. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 3000, Anda boleh buyback, naik lagi ke atas 3300. Jadi Anda boleh average up, target price berikutnya 3550 dan 3860 masih tetap sama ya. Ini memang sebelumnya ada formasi yang hampir terbentuk ya, rounding bottom sini ya. Ini yang sebelumnya akan membentuk cup and handle tapi nggak jadi kan, dia akhirnya turun lagi. Jadi kalau mau buy, buy-nya bertahap aja, tunggu kalau dia naik ke atasnya 3300 atau eh, kalau mau ya hanya hari Jumat kan 2 Februari di 3210 ya. Jadi kalau naik ke atasnya 3210 Anda buy, naik ke atas 3300 tambah lagi average up ya. Buy-nya bertahap aja. Jadi jangan beranggapan Pak Sunar saya tunggu di bawah aja. Masalahnya untuk Arto ini, kalau dia gagal bertahan di atasnya 3000, dia turunnya bisa dalam. Anda mau turun tunggu di mana? Bisa ini Anda bayangkan ya, ini dari 3000 dia bisa ini sebelumnya lu-nya dia sampai 1500 ya. Ini sebelumnya kan kalau kita lihat swing hanya di 3520, dia turunnya jauh banget sampai 50% ya. Kalau kita lihat kurang lebih ya. Dari 3520 high-nya ini low-nya sampai ke 1535 seperti itu ya. Jadi don't push your luck ya. Kalau dia di bawah 3000 dia turunnya bisa dalam. Jadi
pasang stop lossnya bertahap juga. Kadang-kadang memang gitu. Loh Pak Sunar katanya kena stop loss jual. Ternyata kok naik. Ya kan kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Jadi jangan sampai menggunakan analisa teknikal untuk mengatur marketnya. Salah. Jadi kalau gagal pasang stop lossnya. Bukan menyalahkan marketnya, enggak. Kita nggak bisa menyalahkan marketnya. Ya dinamika trading seperti itu. Semua ada risikonya. Kalau trading cuan terus tiap hari, tiap bulan, nggak usah kerja. Semua orang nggak usah kerja. Pinjam uang di bank, tinggal hitung aja berapa persen perbedaannya antara kredit bank dengan returnnya dari saham. Ya udah gitu aja. Ngapain kerja di bank? Ngapain kerja di perusahaan lain atau di institusi atau di mana ya? Kan nggak enak jadi buruh ya. Ya pinjam uang aja di bank. Ya. Tinggal dimainkan, nah ditradingkan istilahnya ya. Bukan dimainkan, nah ditradingkan ya. Jadi kan bisa cuan terus tiap hari ya, seperti itu ya. Ya. Nanti lama-lama spekulasi. Nah, kalau menurut pengalaman dari Jesse Livermore, salah satu trader yang cukup terkenal ya dulu ya. Dan dia bilang kalau trading itu nggak perlu tiap hari. Nanti jatuh-jatuhnya overtrade ya, seperti itu ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk BNGA. BNGA ini kalau kita lihat masih sideways tetap sama, 1650 sampai 1790. Area buy on weeknya sudah saya gambarkan ya, 1705 dan 1650 ya. Yang mau tunggu di sana boleh, atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Tapi perlu diingat ya, ini sudah saya sebutkan juga, dia suka membentuk ekor panjang ke atas. Jadi jangan kaget. Pak Sunat bilang buy high sell higher, uptrendnya masih bagus. Ternyata kok turun ya. Ciri khasnya kan memang ini ekornya sering panjang ke atas. Ya kita harus tahu ciri khasnya sahamnya ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang ini kan di dekatnya MA20-nya masih bagus sebenarnya ya. MA20 menengah ke atas harganya masih di atas MA20-nya. Ya buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Kalau misalnya takut ya kita tunggu aja di 1705 atau 1650. Jadi turun jangan langsung buy. Tunggu kalau misalnya dia rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Ya trading itu sebenarnya mudah banget ya. Kalau lebih cukup untuk BNGA, berikutnya untuk Cepin. Maaf, ya, ini saya sudah cukup ya 6 ya 6 saham ya. Nanti bersambung ke bagian yang lainnya video berikutnya ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Kurang lebih sekian. Kemudian seperti biasanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya.